Selamat sore, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berbicara dari berkat Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu." Saudara-saudara, dalam dua ayat ini, Allah memberkati manusia dengan buah kandungan, beranak cucu, dengan kekuasaan taklukkanlah bumi, dengan makanan. Semua kebutuhannya dicukupi. Saudara, yang saya pikirkan adalah setelah manusia berdosa, diusir dari Taman Eden, berkat ini tidak dicabut. Berkat ini tetap diberikan. Itu sebabnya manusia bertambah banyak dari 2 orang, hari ini sudah 7,5 miliar lebih lah. Bertambah banyak, bermultiplikasi. Lalu, bumi ini kan dikelola sedemikian rupa oleh manusia. Ya, manusia itu berkuasa atas bumi ini dan atas segala binatang-binatang. Saudara, binatang-binatang liar itu pada dasarnya takut pada manusia. Mereka akan menghindar kalau ketemu manusia. Kemudian, makan. Sampai hari ini, kita ada kekurangan makan. Dulu orang-orang pintar bilang, waduh nanti tahun 2000 orang kekurangan makan, katanya. Soalnya orang terlalu banyak, lalu produksi pangan kok nggak cukup. Sekarang ternyata enggak, itu orang makan dengan berkelimpahan sampai hari ini. Manusia berdosa, tapi Allah konsekuen. Dia tetap memberikan berkatnya itu. Kenapa? Karena kasih setianya yang tak pernah berubah. Namun demikian, saudara, meskipun berkatnya sama toh, untuk buah kandungan, otoritas, makan, semua dapat berkat itu, kenyataan dalam kehidupan masing-masing orang, masing-masing keluarga beda-beda. Ya, ada yang kelihatannya berhasil, ada yang gagal, ada yang untuk makan gampang, nggak usah mikir, ada yang untuk makan mesti mikir dulu besok makan apa, dan seterusnya, dan susah. Saudara-saudara, berkatnya sama, tapi kenyataannya beda-beda. Kenapa? Saudara, karena berkat itu diberikan Allah dalam bentuk benih. Benih itu kan multipoten, bisa bermultiplikasi dengan banyak, bisa juga tidak menghasilkan apa-apa. Benih yang baik belum tentu menghasilkan yang baik. Kenapa? Karena ada 3 hal yang berlaku, 3 prinsip. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Untuk memanifestasikan berkat dari Tuhan. Pertama, tanah tempat benih itu ditanam itu bagaimana? Kedua, cuacanya bagaimana? Ketiga, bagaimana cara mengusahakannya? Pada waktu Allah memberkati Adam dan Hawa, ketiga hal itu, tanah tempat benih itu ditanam dan sebagainya, iklimnya dan usahanya jelas di Taman Eden. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Eden itu hilang. Tapi di dalam Tuhan Yesus, Eden yang hilang itu dipulihkan. Dalam kehidupan masing-masing orang yang dilahirkan baru. Dalam kehidupan masing-masing orang yang hidup di dalam Tuhan, Eden yang hilang itu dipulihkan. Sehingga berkat Allah itu bisa menjadi maksimal. Ya, di Taman Eden dulu, Taman Eden, itu ideal, kudus, tidak ada dosa. Ya, Adam dan Hawa tidak perlu menyembunyikan sesuatu satu sama lain. Sekarang itu kan bisa saja di dalam Tuhan Yesus, itu mungkin untuk dilakukan di dalam keluarga.
Keluarga bisa menjadi satu Eden tersendiri, di mana orang-orang di dalamnya hidup kudus, inosen, satu sama lain terbuka, tidak menyembunyikan dosa, tidak menyembunyikan sesuatu, innocent. Keluarga, anggota-anggota keluarga hidup dalam hubungan yang tulus, innocent, kudus. Tanah tempat benih itu ditanam, berkat Tuhan ditanam dalam keluarga. Satu. Kedua, cuaca di Taman Eden itu cuaca paling baik. Sebab apa? Di situ ada hadirat Allah. Di sana Allah berjalan-jalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Ini pun di dalam keluarga yang sudah menerima Tuhan Yesus, ada Allah di situ. Cuacanya sebetulnya bagus, iklim rohaninya bagus untuk bertumbuhnya berkat Allah. Jangan sembunyi dari hadirat Allah, tapi justru akrablah dengan Tuhan. Ciptakan iklim yang baik untuk bertumbuhnya berkat Allah bagi keluarga kita. Di Taman Eden, Adam dan Hawa berjalan-jalan bersama dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam keluarga Kristen, Allah ada di rumahnya dalam persekutuan dengan Tuhan. Berkat itu maksimal, saudara, optimal. Ya, cuaca untuk tumbuhnya berkat itu optimal. Dan ketikanya usaha, kerja dengan segenap hati. Kan Adam dan Hawa ditempatkan Taman Eden bukan untuk menikmati indahnya taman. Tapi Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kerja sekarang juga harus dilakukan di dalam Tuhan Yesus. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Penting, saudara, untuk all out dalam melakukan segala sesuatu. Segenap hati. 3 hal. Tanah yang baik. Eden. Ciptakan di rumah saudara. Hubungannya kudus dan tulus. 2, cuaca yang baik. Eden, Adam dan Hawa berjalan bersama dengan Tuhan. Ciptakan di rumah saudara. Hidup selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. 3, bekerjalah dengan baik. Tuhan memberkati saudara. Amin.